Suatu hari, pagi-pagi saat itu, Aris berdiri di jalur pendakian Cidahu. Sebagai pendaki berpengalaman, ia sering mendengar selentingan tentang keangkuhan Gunung Salak. Orang bilang, jangan pernah sesumbar di sini. Jangan pernah merasa lebih besar dari pepohonan lumutnya yang rapat. Ingat, Riz, pesan Pak Tua penjaga warung di bawah. Salak itu rumah. Bertamulah dengan sopan, maka kau akan dipulangkan dengan aman. Aris hanya tersenyum tipis, mengencangkan tali kerirnya, dan mulai melangkah. Semakin tinggi Aris mendaki, suasana berubah. Di sini, kesunyian terasa padat. Udara lembab menyelinap ke balik jaketnya, dan aroma belerang dari kawah sesekali tercium tajam, mengingatkan bahwa di balik rimbunnya hijau, ada api yang bergejolak. Saat mencapai area yang dikenal dengan vegetasi rapat, kabut tiba-tiba turun. Bukan kabut tipis yang menyegarkan, melainkan kabut putih pekat yang seolah punya massa. Jarak pandang menyusut hingga hanya 1 meter. Aris berhenti. Ia merasa seolah-olah arah kompas di kepalanya sedang diputar-putar. Pohon-pohon besar di sekelilingnya tampak identik, seperti labirin yang terus bergeser. Di tengah kepungan kabut, Aris mendengar sesuatu. Bukan suara pendaki lain, melainkan suara gamelan sayup-sayup yang terbawa angin. Ia tertegun. Logikanya berkata itu hanya halusinasi karena oksigen yang menipis atau gesekan dahan pohon. Namun, iramanya begitu nyata, ritmis dan magis. Ia teringat kata-kata Pak Tua. Tanpa sadar, Aris menunduk. Ia berhenti mencoba menaklukkan jalur dan justru duduk bersimpuh di atas akar besar. "Permisi," bisiknya pelan. "Saya hanya numpang lewat untuk melihat keindahan ciptaan Tuhan." Seketika, angin kencang berhembus, menyapu kabut pekat itu dalam hitungan detik. Di depannya, jalur kembali terlihat jelas, namun ada yang berbeda. Beberapa langkah dari tempatnya duduk tadi, terdapat jurang curam yang tertutup semak. Jika ia memaksakan berjalan di tengah kabut tadi, ia mungkin sudah menjadi bagian dari legenda kelam gunung ini. Aris sampai di puncak saat matahari mulai tergelincir ke ufuk barat. Langit berubah menjadi gradasi emas dan ungu. Dari sana, ia melihat lampu-lampu kota Bogor mulai menyala seperti taburan permata di kejauhan. Ia tidak merasa bangga, ia merasa kecil. Salak telah memberinya pelajaran, bahwa keberanian tanpa rasa hormat hanyalah kebodohan. Saat turun, Aris kembali melewati warung Pak Tua. Ia membeli segelas kopi hitam, menyesapnya dalam diam sambil menatap siluet gelap Gunung Salak yang kini tertutup awan mendung. "Sudah ketemu rahasianya?" tanya Pak Tua sambil terkekeh. Aris mengangguk pelan. "Dia tidak jahat, Pak. Dia hanya minta didengar."